Sekarang kita lihat lawannya cinta, antitesisnya cinta. Ternyata kalau di Anthony de Mello, lawannya cinta sebenarnya bukan kebencian, tapi keterikatan dan ketakutan. Yang pertama, keterikatan. Musuh terbesar cinta adalah keterikatan. Keinginan, tapi dalam arti keterikatan. Kenapa begitu? Jadi keterikatan itu seperti saya bilang tadi loh, diawali dari keinginan, kemudian mematen keinginan itu namanya keterikatan. Engkau tahu mengapa? Karena jika aku menginginkanmu, aku ingin memilikimu. Kalau aku ingin memilikimu, aku tidak akan membiarkanmu bebas. Aku harus mendapatkanmu. Aku harus memanipulasimu agar aku bisa mendapatkanmu sesuai yang aku inginkan. Aku juga akan memanipulasi diriku sendiri sehingga aku bisa menipumu agar mengizinkanku menangkapmu. Jadi itulah kenapa cinta itu bukan kepemilikan. Kalau kita ingin memiliki, saat itu juga sebenarnya, kata Anthony de Mello, semacam kita memenjara dia dalam keinginan kita. Tidak membebaskan. Jadi, makanya terus kadang-kadang kita akan melakukan trik-trik, manipulasi-manipulasi agar dia mau sama kita, masuk jebakan kita, terus kita miliki. Nggak punya motor, terus pinjem motor temennya. Gayanya luar biasa, kalau ngomong menggebung itu kan semacam manipulasi-manipulasi biar bisa diterima. Kalau dia terjebak, dapatlah dia kita miliki. Rasanya seperti ini, kata Anthony de Mello. Kalau cinta dasarnya keterikatan. Keterikatan itu keinginan yang sangat untuk memiliki, kalau tanpa dia saya bukan apa-apa. Jadi ini yang pertama. Jadi lawan cinta keterikatan. Kata Anthony de Mello yang kedua ketakutan. Keterikatan itu ilustrasinya begini loh. Hati yang mencintai itu lembut dan peka. Tapi begitu engkau berkeras untuk mendapatkan sesuatu darinya, engkau akan jadi kejam, keras, dan tidak peka lagi. Bagaimana mungkin engkau bisa mencintai orang bila engkau membutuhkan orang itu? Kalau engkau membutuhkan orang itu, ya engkau hanya akan memanfaatkan orang itu untuk memenuhi kebutuhanmu. Bila aku membutuhkanmu untuk membuatku bahagia, maka aku harus memanfaatkanmu, memanipulasimu, mencari cara agar aku memilikimu dan aku tidak membiarkanmu bebas. Justru ini rumusnya menarik. Aku hanya dapat mencintai orang jika aku sudah dapat mengosongkan diriku dari orang itu. Ini ruwet ini. Kamu mulai bingung ini. Jadi kita bisa mencintai orang ketika kita bisa mengosongkan diri kita dari keinginan-keinginan, pamrih-pamrih, kebutuhan-kebutuhan kita pada orang itu. Jadi orientasinya memang hanya memberi, bukan mengambil dan memiliki. Loh, saya dapat apa, Pak? Ya kalau masih ada pertanyaan, saya dapat apa, masih belum ada di wilayah ini. Di wilayah cinta yang spiritual ini. Masih keterikatan. Nah, kata beliau, tragedi dari sebuah keterikatan adalah jika objeknya tidak tercapai, maka hal itu akan menyebabkan ketidakbahagiaan. Jika hal tersebut tercapai, ternyata juga tidak menimbulkan kebahagiaan.
hal tersebut hanya menyebabkan sekilas kenikmatan yang diikuti dengan rasa lelah. Dan tentu saja selalu disertai kekhawatiran bahwa engkau akan kehilangan objek keterikatan. Kenapa sih tidak boleh terikat? Karena keterikatan itu tidak menghasilkan apa-apa selain kamu lelah dan takut. Jadi, kalau tidak tercapai, kamu tidak bahagia. Kalau tercapai, kamu senang sebentar. Tapi terus kamu merasa lelah dan takut kehilangan. Misalnya tadi, kamu kejar-kejar ingin memiliki. Kalau tidak dapat, kamu stres. Kalau dapat, kamu senang, tapi sebentar. Karena setelah itu kamu khawatir lagi. Jangan-jangan dia pergi. Jangan-jangan dia sadar, jangan-jangan terus dia lari, jangan-jangan banyak ketakutanmu, jangan-jangan nanti digoda orang, jangan-jangan. Itu karena logikamu, logika kepemilikan. Ternyata ya tidak ketemu kebahagiaan. Ini kata Anthony de Mello. Nah, nanti dalam buku The Way of Love, beliau menjelaskan bagaimana hambarnya hidup. Kalau cinta itu jenisnya keterikatan. Kata beliau, jika dibiarkan begitu saja, kehidupan tidak akan pernah menghasilkan cinta. Ia hanya akan membawamu pada ketertarikan, dari ketertarikan menuju kesenangan, dari kesenangan lalu keterikatan, dari keterikatan terus kepuasan, dan akhirnya adalah keletihan dan kebosanan. Terus flat, biasa. Kemudian sekali lagi muncul siklus yang melelahkan. Ketertarikan lagi, kesenangan lagi, keterikatan lagi, kepuasan, keterpenuhan, kebosanan. Semua ini bercampur dengan kegelisahan, kecemburuan, rasa posesif, kesedihan, rasa sakit yang menjadikan siklus ini seperti roller coaster. Jadi kalau kita tidak hati-hati, hidup kita jadi siklus yang melelahkan tadi. Diawali dari ketertarikan, kita tertarik pada sesuatu. Terus kesenangan, kita mengejar kesenangan, keinginan kita. Begitu menyenangkan, kita terikat, ingin terus seperti itu. Di situ kita mendapat kepuasan, keinginan kita terpenuhi. Tapi jangan lupa, kalau sudah terpenuhi itu jangan dikira terus selesai. Manusia punya sifat bosan, lama-lama dia bosan. Kalau dia bosan apa? Nyari tantangan baru, ketertarikan yang baru, mengejar kesenangan yang baru. Maka jangan kaget kalau kamu dulu lihat apa, sekarang lihat apa. Bosan. Ada kebosanan dalam diri manusia itu. Itu kalau fokusmu hanya pada ketertarikan, kesenangan, dan keterikatan. Jadi kata beliau ini siklus yang hambar. Kamu tidak ketemu bahagia yang sejati karena balik lagi ke situ lagi. Nah, seperti roller coaster. Naik turun begitu terus. Ketika Anda telah berulang kali mengalami siklus tersebut, akhirnya tiba saatnya Anda merasa muak dan ingin menghentikan seluruh proses. Pada akhirnya terus kamu bilang, saya tidak percaya lagi dengan cinta, Pak. Apa itu cinta? Karena awalnya dari sini. Karena fokusmu cinta itu hanya memenuhi kesenanganmu saja. Jatuhnya terus ke sini. Baik, ini gambaran ya betapa lawannya cinta ternyata keterikatan.